Tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik itu, tekanan itu simbolnya P ya. Masih ingat kenapa P, Pak, simbolnya? Kan dari pressure ya. Tekanan itu diambil dari pressure. Jadi tekanan hidrostatik itu P. P itu kalau pada zat cair rumusnya adalah Rho GH. Rho GH. Masih ingat ya? Nah, Rho-nya itu apa? Rho itu adalah massa jenis, G-nya gravitasi, H-nya itu kedalaman. Itu sebabnya kalau kita menyelam, semakin dalam kita menyelam, kita sakit telinganya. Kenapa? Karena gendang telinga kita salah satu organ yang sensitif dengan tekanan. Pernah nggak kamu misalnya dari Bandung sini naik ke tempat yang tinggi, lalu kamu ngerasa pekak tertutup telinganya. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena tekanan udara itu dapat diterima dengan sensitif oleh telinga kita. Nah, Bapak pernah selama beberapa tahun setiap hari pergi ke Lembang, seminggu 3 kali minimal pergi ke Lembang. Lewat Kampung Gajah, tahu ya Kampung Gajah? Ke daerah Villa Trinity sana gitu. Setiap minggu 3 kali. Nah, waktu Bapak naik mobil, Bapak naik motor, terasa pas begitu daerah Cihideung situ, yang ada tempat jual-jual bunga, sebelum Kampung Gajah nanjak terus. Telinga itu rasanya pekak, tertutup gitu. Loh Pak, kenapa bisa begitu? Iya, karena telinga kita cukup sensitif dengan tekanan udara. Ya, misalnya kamu juga pergi ke dari Bandung mah misalnya ke mana ya, ke Cianjur lewat Cipanas nanti ada puncak. Nah di puncak itu kalau kamu dari Jakarta nanjak terus sampai puncak, di puncaknya ngerasa tutup. Kapan lagi pernah, mungkin kamu ngalamin terasa telinganya tertutup tuh pada waktu kamu naik pesawat terbang. Pas waktu take off atau waktu landing, karena ada perbedaan tekanan udara, telinga kamu ngerasa tertutup. Nah, Bapak pernah naik juga, lupa namanya KLCC atau KLC itu yang di Kuala Lumpur, salah satu menara tertinggi, pas waktu naik sampai lantai 100 itu, 101, 100 berapa itu, langsung telinganya ngerasa ketutup. Kenapa ketutup? Karena perbedaan tekanan udara. Karena apa ya? Karena ketinggian yang berbeda. Nah di sini anak terjun untuk mengambil uang logam yang dilempar ke laut. Jika kedalaman H sama dengan 5 meter, massa jenis 1000, berapakah tekanan air pada anak tersebut? Ini sudah pernah dibahas ya. P-nya sama dengan Rho GH, jadi P itu sama dengan Rho-nya itu adalah 1000 ya. 1000, G-nya 10, H-nya 5. Jadi berapa itu? 50.000 Newton per meter persegi. Atau orang biasa disebut 50 kilo Pascal. Gitu ya. Orang biasa nulisnya kayak gitu. Nah sekarang soal yang minggu lalu ini Bapak udah tambahkan yang B, berapakah tekanan mutlaknya? Tekanan mutlaknya, gini anak-anak. Kalau ini adalah permukaan air, ya ini Bapak beri simbol air. Terus ini adalah titik di mana dia berenang, ya. Kedalamannya itu adalah H, ini adalah kedalamannya. Dalam hal ini kedalamannya itu adalah 5 meter, ya. Ini kedalamannya adalah H. Terus tekanan yang dialami oleh titik A itu, ya, P yang dialami oleh titik A itu mengalami tekanan 2 kali anak-anak. Dari mana aja Pak? Pertama ada tekanan udara luar, ini ada tekanan udara luar. Biasanya tekanan udara luar ini disebut dengan P0. Dan lalu ada tekanan air yang di atas titik A ini. Jadi tekanan di titik A itu mengalami 2 tekanan, yang pertama P0 plus tekanan hidrostatik, P hidrostatik atau pH, di sini pakai simbolnya tekanan hidrostatik itu pH. Jadi yang dialami oleh titik A pertama adalah tekanan mutlak 10 pangkat 5, terus ditambah 50.000. Jadi berapa itu? 10 pangkat 5 itu 100.000 ditambah 50.000. Jadi 150.000 Pascal atau 150 kilo Pascal. Sip, kebayang ya?
Jadi kita sudah belajar mengenai tekanan mutlak. Nah, kalau ditanyanya tekanan mutlak, kamu harus libatkan tekanan udara luar atau P0. Kalau ditanya tekanan air atau tekanan hidrostatik, nah, kenapa disebut hidrostatik, Pak? Ya, Bapak tulis di sini ya. Hidrostatik. Hidro itu artinya air, ya. Statik itu diam, jadi air yang diam atau menggenang. Nanti kalau kamu masuk ke SMA, di kelas 10, nanti kamu akan belajar hidrodinamik. Jadi airnya mengalir. Nanti berapa kecepatan airnya dan sebagainya. Sekarang untuk level SMP kita masih belajar hidrostatika dulu. Oke? Jadi kalau ditanya tekanan air atau hidrostatiknya saja, kamu tinggal hitung rho GH. Tapi kalau ditanya tekanan mutlak atau tekanan absolut, ya absolut dengan mutlak hal yang sama ya, itu hanya beda terjemahan aja. Absolut atau tekanan mutlak, kamu harus tambahkan tekanan udara luar sebesar P0. Oke, bisa diikuti ya? Itu adalah tekanan hidrostatik. Oke. Oh ya, di sini atas udah ada ya tekanan hidrostatik. Sip. Nah, kita mulai masuk yang baru. Ini kemarin sempat diperlihatkan tapi belum banyak dijelaskan. Bejana berhubungan. Jadi kalau ada wadah ya yang berbentuk seperti ini, jadi ternyata kalau zat cair yang sama dalam wadah yang bentuknya beda-beda ini, ujungnya beda-beda, maka ketinggiannya ternyata sama. Ini ketinggiannya sama. Kalau Bapak tarik garis lurus, ketinggiannya sama. Walaupun bentuknya berbeda-beda. Kenapa bisa begitu, Pak? Ini adalah prinsip dari apa yang kita sebut dengan bejana berhubungan. Ya, salah satu contoh bejana berhubungan ini. Ini disebut dengan pipa U. Kenapa disebut pipa U? Udah mirip huruf U, ya betul ya. Nah, kalau bejana berhubungan ini kemudian kita ganjel sedikit, di sini ada ganjelnya yang warna kuning ya. Kita ganjel, nah ternyata permukaan airnya tetap datar. Nah, ini prinsip yang penting dari bejana berhubungan. Jadi bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana-bejana terletak sama tinggi. Oke. Nah, prinsip bejana berhubungan ini dipakai untuk hal kehidupan sehari-hari yang praktis ya. Contohnya apa? Contohnya kalau si Emang bikin rumah. Nah, kalau dia ingin menentukan dua titik yang sama tingginya di dalam rumah, dia pakai apa? Nah, dulu ada si Emang tukang bangunan yang memperbaiki rumah Bapak. Maka dia pakai selang. Dia pakai selang panjang, misalnya ini selangnya ya. Ini selang panjang, ini gambar selang nggak rata, tapi oke lah, ini maksudnya selang. Nah, dia ingin membandingkan dua titik yang ketinggiannya sama. Jadi, coba Bapak pakai warna yang lain. Oke, ini titik ini, dia titikin. Di sisi dinding yang lain, dia ingin ketinggiannya sama. Oh, dia pakai tinggal isi air si selang itu. Maka di bagian yang lain, maka akan memiliki ketinggian yang sama. Bisa diikuti ya. Ini kita balik lagi ya. Akan memiliki ketinggian yang sama. Itu prinsip bejana berhubungan. Hukum tersebut tidak berlaku bila tekanan di atas bejana tidak sama. Jadi di sini ada tekanannya misalnya ditekan, ditiup. Di sebelah sini diisep, maka tingginya akan tidak sama. Kedua, diisi dua atau lebih macam zat cair. Oh, jadi di sebelah kiri diisi air, sebelah kanan misalnya diisi minyak gitu. Maka tingginya nggak akan sama. Atau digoyang-goyangkan, atau salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Nanti di SMA juga kamu akan belajar mengenai kapilaritas. Secara umum, air itu pasti akan turun ke bawah ya, mengalir ke bawah. Ada saatnya di mana air itu naik ke atas loh. Kok bisa, Pak? Bisa. Kalau pipa yang ada di sini merupakan pipa kapiler. Pipa kapiler itu pipa yang tengah-tengahnya itu bolongnya itu kecil banget gitu. Nah, di mana kita bisa belajar tentang gejala kapilaritas gitu ya? Itu contohnya di tanaman. Kenapa tanaman bisa mengambil air dari dalam tanah sampai ke daun? Apakah diisep ada pompanya gitu di dalam
Tanaman tidak, karena dia memiliki batang atau buluh-buluh kecil yang menggunakan prinsip kapilaritas. Ya, itu prinsip kapilaritas. Contoh kapilaritas sehari-hari yang kamu lihat itu adalah kertas tisu. Misalnya ada air menggenang di atas meja, kamu taruh tisu. Nanti si airnya akan mengalir ke atas. Loh kok bisa Pak? Iya, dia mengalami gejala kapilaritas. Nanti kita akan pelajari ya. Kalau kamu nanti kelas 10 minat untuk IPA, nah nanti akan belajar itu. Sip, nah kita akan lanjutkan dengan hal yang baru. Nah, kita lanjutkan dengan ketinggian zat cair pada pipa U. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam yang lebih dalam lagi ya. Di sini contoh bejana berhubungan adalah pipa U. Nah, pipa U kenapa disebut pipa U ya? Ada bentuknya mirip seperti huruf U. Pada bidang datar dan zat cair yang sama, tekanan sama besar. Nah, di sini misalnya ada pipa U, awalnya diisi air ya. Ini awalnya diisi air, betul ya? Lalu di sebelah kiri diisi dengan minyak. Maka awalnya tinggi airnya misalnya ya, ini hanya sekedar contoh. Ini awalnya tinggi air adalah segini anak-anak. Ini adalah awalnya tinggi air segini. Ya, ini adalah tinggi air. Awalnya tinggi air segini, ya. Tapi kaki sebelah kiri diisi minyak. Maka permukaan kaki kirinya akan turun sampai dengan di sini. Bisa diikuti ya. Awalnya ini adalah tinggi awal A, diisi minyak, maka si permukaan air kaki kiri akan turun ke posisi B. Betul ya? Dia akan turun sejauh, anggaplah ini X ya. Kalau kaki kiri airnya turun sejauh X, maka kaki kanan akan naik sejauh X juga. Jadi ini naiknya sejauh X. Betul ya? Makanya kaki kiri dan kaki kanan dari airnya tidak sama tinggi. Nah, lalu gimana nih Pak? Berapa ketinggian minyak atau berapa ketinggian air di sebelah kanan atau berapa ketinggian minyak di kaki sebelah kiri? Kita bisa hitung pakai prinsip bejana berhubungan tadi. Ingat, tekanan air itu adalah hidrostatik adalah rho GH. Nah, pada bidang datar, zat cair yang sama, maka tekanannya sama besar. Ini prinsip yang penting sekali anak-anak. Pada bidang datar, zat cair yang sama, tekanannya sama. Oh, ini kita bisa pastikan bahwa di titik P1 ini akan sama dengan titik P2. Jadi ini kita sudah tulis P1 sama dengan P2. Kenapa sama Pak? Karena titik P1 ini adalah permukaan air kan. Sementara di kanan itu adalah di dalam air. Jadi sama-sama air. Jadi kan zat cair yang sama. Ketinggiannya juga sama pada bidang datar. Oke, jadi tekanan di titik 1 akan sama dengan tekanan titik 2. P1 akan sama dengan P2. Sampai situ bisakah diikuti? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa ya. Tekanan titik 1 sama dengan titik 2. Nah, tekanan titik 1 itu apa? Oh, gampang, rho GH. Makanya di sini udah ditulis rho GH. Di titik 1 ada zat cair apa? Minyak. Tingginya sebesar apa? Sebesar H minyak. Ini adalah H minyak. Di kanan ada apa? Air. Makanya di sini rho GH tapi air. H di sini beda ya. H di sebelah kanan beda dengan H di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri H-nya H minyak, di sebelah kanan H-nya adalah H air. Di sini adalah H air. Ya. Di sini adalah H dari air. Oke, bisa diikuti ya. Kita akan masuk dalam hal ini. Coba kamu lihat, kamu buat catatan dulu. Sok Bapak beri kesempatan sebentar. Bikin catatan sedikit aja, P1 sama dengan P2. Ini yang di dalam kotak aja. Ada 2 rumus ini, tolong kamu tulis. Siapin ya catatan, dibuat. Karena kita mau lihat ke contoh berikutnya. Nanti kalau kamu nggak ada catatannya, lupa rumusnya. Sok, silahkan tulis dulu. P1 sama dengan P2. Rho GH yang di sebelah kiri adalah rho GH-nya minyak. Sebelah kanan adalah rho GH-nya air. Nah, Pak, apakah selalu minyak dan air? Oh, nggak selalu. Nanti kamu akan belajar. Di sini kadang-kadang diisi air, di bawahnya air raksa misalnya. Di sini adalah minyak, di atasnya alkohol misalnya. Jadi tidak selalu minyak dan air. Nanti kamu akan lihat contoh-contoh yang lain. Oke?
P1 sama dengan P2, rho GH-nya minyak sama dengan rho GH-nya air. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Sip. Ini dia. Oke. Sebuah pipa U luas penampang kedua kaki sama. Pipa U berisi air, lalu pada kaki kiri dimasukkan minyak setinggi 12,5 sehingga tinggi air di kaki kiri turun 5 cm. Berapa massa jenis minyak tersebut? Oke, Bapak coba gambar ulang ya. Ini adalah pipa U-nya. Ini adalah pipa U-nya. Oke, agak bengkok-bengkok nggak apa-apa lah ya. Pasrah. Ini awalnya adalah air. Ini tinggi airnya segini. Kebayang ya? Lalu pada kaki kiri dimasukkan minyak setinggi 12,5 sehingga tinggi air di kaki kiri turun 5 cm. Berapa massa jenis minyak tersebut? Oke. Jadi ternyata kaki sebelah kiri itu diisi dengan minyak. Oke. Ini adalah minyaknya. Karena diisi minyak, maka permukaan air di sebelah kiri akan turun sejauh X. Ini adalah minyaknya. Dengan sendirinya, permukaan dari air di sebelah kanan akan naik, betul kan? Di sebelah kiri permukaan airnya turun sejauh X, ya. Maka permukaan air di kaki sebelah kanan akan naik sejauh X. Betul ya? Ya. Berapa massa jenis minyak tersebut? Oke, kita beri datanya dulu. Kalau kita tarik garis datar, maka tekanan di titik ini adalah titik 1, dan tekanan titik kanan ini adalah titik 2. Ya. Ini titik 1, ini tekanan titik 2. Di titik sebelah kiri, zat cair yang ada itu adalah minyak. H dari minyak berapa? Dimasukkan minyak setinggi 12,5. Nah, ini 12,5 cm. Lalu tinggi air di kaki kiri turun 5 cm. Oh, ini 5 cm yang X-nya 5 cm. Jadi ini jaraknya adalah 2X. 2X ya, betul ya? Ini adalah X, ini adalah X juga kan. Jadi tinggi air di sebelah kanan adalah 10 cm. Titik 1 itu adalah permukaan air. Titik 2 di tengah-tengah air. Zat cair yang sama di ketinggian yang sama memiliki tekanan yang sama. Oh, gampang. Jadi tekanan titik 1 sama dengan tekanan titik 2. Oke, bisa diikuti ya. Kenapa bisa sama? Ada ini air sebelah kiri yang titik 1. Sebelah kanan juga air titik 2. Rumus tekanan itu apa? Gampang. Rho GH. P2 sama rho GH. Apa bedanya? Oh, bedanya sebelah kiri sih diisi minyak, betul ya? Minyak, yang sebelah kanan diisi air. Oke, ada yang kita bisa lakukan berikutnya, mempermudah perhitungan? Ada. Ini si G sebelah kiri sama sebelah kanan kan sama-sama gravitasi, kita bisa cancel, kita bisa coret, betul ya? Kita lanjutkan, apalagi yang berikutnya? Ini, rho-nya, rho minyak. Rho minyaknya berapa? Nggak tahu, itu yang mau ditanya, rho minyak. H minyak sudah diketahui 12,5 ya. 12,5. Jadi H minyaknya 12,5 cm. Nah, biasanya kalau soal pipa U seperti ini anak-anak pakai senti ya biasanya. Rho air. Nah, ini rho-nya rho air. Rho air berapa? Nah, Bapak harus ingatkan, rho air itu harus dihafal, di-memorize ya. Rho air itu sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Nah, jadi kamu bikin catatan, rho air mah harus dihafal sama dengan 1000 kg per meter kubik. Oke. Nah, di sini 12,5 cm. Oh, udahlah, rho-nya pakai rho air yang 1 gram aja, 1 gram. Tinggi airnya berapa? Oh, 10 cm. Sip. Jadi sekarang rho minyaknya sudah diketahui, sudah. 10 kali silang, masih ingat perkalian silang per 12,5. Berapa itu teh? Dibagi 2,54, dibagi 2,55. Jadi 0,8 gram per centimeter kubik.
itulah rho minyaknya. Kalau dalam SI berapa Pak? Nah, sekalian ngajarin kamu ya. Rho air 1 dalam gram per centimeter kubik, tapi dalam kilogram 1000. Jadi dari gram per centimeter kubik ke kilogram per meter kubik tinggal dikalikan 1000. Jadi sekarang rho minyaknya berapa kalau dalam SI? Tinggal dikali 1000, 800 kilogram per meter kubik. Oke, ini jawabannya. Sok. Kamu lihat dulu, kamu bikin catatan. Bapak udah siapkan hari ini sampai dengan 67 slide. Nggak tahu berapa banyak yang bisa dibahas ya. Pokoknya sampai dengan bab ini selesai, ya sampai hukum Archimedes, Bapak sudah siapkan. Tapi nggak tahu seberapa banyak yang kita bisa selesaikan hari ini. Oke, sudah siap? Nah, kalau kamu sudah siap, tolong kamu bikin catatan karena slide berikutnya ada satu lagi aja contoh soal mengenai pipa U. Nah, Bapak juga ingin kamu ngejawab ya untuk soal berikutnya. Oke? Sudah kebayang? Kita lihat soal nomor 5. Jeng jeng. Nah, ini dia soal nomor 5. Oke. Coba kamu lihat, coba kamu belajar, coba kerjain sendiri ya. Silahkan kamu kerjakan sambil Bapak juga akan mengerjakan. Sip. Pipa U diisi air. Oke, diisi air. Kira-kira tingginya seginilah ya. Tingginya segini. Ini adalah tinggi awal. Kemudian kaki kanan pipa ditambah minyak. Oh, ternyata sekarang yang ditambah minyak kaki kanan. Sekarang masih sama-sama minyak ya. Nanti bisa aja diisi dengan zat cair yang lain. Kaki kanan diisi minyak. Oke, anggaplah diisi minyak segini tingginya. Karena kaki kanan diisi minyak, maka permukaan air di kaki kanan akan turun, benar kan? Turun sampai segini, ya. Karena permukaan air di kaki kanan turun, maka permukaan air di kaki kiri akan naik, betul kan? Jadi naiknya segimana? Anggap kalau di kaki kanan turunnya sejauh X, ya, maka kaki kiri akan naik sejauh X permukaan airnya, betul kan? Kaki kanan turun X, maka kaki kiri akan naik sejauh X, betul ya? Nah, permukaan air di kaki kiri 6 cm lebih tinggi dari permukaan air di kaki kanan. Oh, jadi kalau kita tarik garis lurus ya, ini adalah air, ini juga adalah air. Anggap ini adalah titik 1, di sini adalah titik 2, maka tinggi air di kaki kiri 6 cm lebih tinggi. Oh, ini jaraknya 6 cm anak-anak. Ini jaraknya 6 cm. Kebayang? Maka tinggi minyak jika, oh yang ditanya tinggi minyaknya berapa ini? Tinggi minyaknya ini berapa? Sip. Jadi berapa tinggi minyaknya? Oke, yang ditanya adalah H dari minyak. Sip. Bisakah kamu membayangkannya? Ya. Kalau misalnya diarsir semua, pokoknya sebelah sini itu diisi dengan air, ya. Di sini diisi dengan air. Sebelah sini yang ada minyaknya. Oke. Sekarang kita coba kerjakan. Di sebelah kiri ada titik 1, sebelah kanan ada titik 2. Pada ketinggian yang sama, maka tekanan di titik 1 akan sama dengan tekanan titik 2. Oke, bisakah diikuti? Karena ada prinsip ya, zat cair yang sama di ketinggian yang sama akan memiliki tekanan yang sama. Rumus P itu apa? Kalau hidrostatik atau air mengenang. Gampang Pak, Rho GH. Ini PO, Rho GH. Lalu apa bedanya kaki sebelah kiri dengan kanan? Yang sebelah kiri itu adalah pada air. Betul ya? Yang di sebelah kanan pada minyak. Bisa diikuti? Jadi sebelah kiri itu adalah perhitungan milik air, Rho-nya Rho air, gravitasi sama tapi H-nya H air. Di sebelah kanan Rho-nya Rho minyak, gravitasi sama, H-nya itu adalah H minyak. Ada yang bisa dicoret? Ada. Yang bisa dicoret biasa ya, itu G-nya bisa dicoret karena gravitasinya sama. Kita lanjutkan. Jadi
Rho air berapa? Oh, rho air udah hafalan ya. Rho air itu 1 gram per sentimeter kubik. 1. H air berapa? Di sebelah kiri 6 cm. Rho minyaknya 0,8. Udah diketahui dari sini ya. Ya. H minyak itu yang ditanya, HM. Jadi tinggal HM-nya sama dengan 6 dibagi 0,8. Sama dengan 60 dibagi 8. Betul ya? Atas kali 10, bawah kali 10. Dibagi 4. Dibagi 4, 60 dibagi 4, 15. 8 dibagi 4, 2. Jadi 15 dibagi 2, 7,5 cm. Sip. Kejawab, maka tinggi minyak adalah 7,5 cm. Bagaimana? Bisa? Ngerti ya? Nah, berhubung waktu, anak-anak, Bapak nggak bisa mengajarkan contoh soal yang terlalu banyak. Variasinya sangat banyak mengenai hal ini. Tapi kamu harus berlatih sendiri. Oke, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Oh, tekanan udara dalam ruang tertutup. Wih, apa ini? Di sini ada alat yang namanya manometer. Manometer itu apa? Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Jadi kita udah mulai belajar untuk mengukur tekanan udara. Masih ingat cerita Bapak kalau naik ke Lembang tadi, telinganya rada ketutup. Nah, kamu misalnya naik pesawat terbang, nah siapa yang sering naik pesawat terbang? Pas waktu naik pesawat terbang telinganya rada nutup, nah ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara, namanya manometer. Jenis manometer atau pengukur tekanan udara itu ada dua, ada manometer raksa, ada manometer logam. Nah, manometer raksa itu ya punya prinsip besarnya tekanan udara yang diukur sama dengan tekanan udara luar ditambah selisih ketinggian permukaan raksa. Oh, ini mirip seperti yang tadi ya. Tekanan itu adalah P0 ditambah H, selisih ketinggiannya. Kita lihat gambar berikutnya. P itu adalah tekanan gas dalam ruang tertutup, P0-nya itu adalah tekanan atmosfer, satuannya itu adalah cm Hg, H-nya itu adalah selisih ketinggian permukaan raksa. Jadi pengukur tekanan itu kadang-kadang pakai satuannya Pascal, tapi kadang-kadang juga pakai satuannya cm Hg. Jadi cm air raksa, Hg itu bahasa kimianya untuk air raksa, nggak tahu ya. Higro apalah gitu. Higro merkuri kalau bahasa Inggrisnya ya, air raksa. Sip. Kita lihat, ini adalah contoh manometer logam. Tadi kan ada manometer raksa, ada manometer logam. Bagian utama manometer logam adalah plat logam bergelombang yang berfungsi menggerakkan jarum manometer. Ini teorinya ya. Ada manometer logam, ini bentuknya. Nah, sekarang kita mau dalami dulu yang namanya manometer raksa. Kalau misalnya ini ada pipa U, ya, di sini ada pipa U, lalu kaki sebelah kanan ya dihubungkan dengan gas. Di sini ada keran yang meniup, ada tekanannya tertentu, bisa meniup, bisa menghisap, kita nggak tahu ya. Ternyata pas begitu kaki kanan ini dihubungkan dengan keran yang berisi gas, kaki sebelah kanan itu lebih rendah daripada kaki sebelah kiri. Betul ya? Ada selisih ketinggian sebesar H. Jadi gimana? Bagaimana cara kita ngerjain? Oh, di sini ternyata sudah ada tekanan di titik A. Jadi tekanan di titik A, ini titik A ya, sama dengan tekanan di titik B ditambah H. Jadi itu caranya. Jadi tekanan di A sama dengan tekanan di B kan ya. Karena zat cair yang sama, maka tekanannya sama. Hanya di A itu diakibatkan karena gas, di B itu adalah tekanan udara luar P0, dalam hal ini disebut dengan PB, ditambah tekanan akibat air raksanya. Jadi titik B ini mengalami tekanan karena ada tekanan udara luar dari B-nya, ditambah
ada ketinggian air raksa. Kita lihat ya. Jika tekanan udara di dalam bejana lebih besar daripada tekanan udara di luar raksa pada pipa A, maka pada pipa A akan turun, sedangkan raksa pada pipa B akan naik. Di sini tekanan gas itu dianggap sama dengan PA ya, tekanan gas di sini ini tekanan gasnya berapa ya? Menekan dianggap sama dengan tekanan titik A-nya. Sip. Nah, coba kamu lihat baik-baik. Kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi ini Bapak dengan Ibu Magda waktunya terbatas sekali. Jadi semua materi berusaha dikebut nih. Jadi ada teori, contoh soal, teori, contoh soal. Nggak ada cara lain ya. Sebentar lagi kita udah mulai masuk PAS. Diingatkan tugas praktikumnya yang belum ngumpul segera kumpulkan. Sip. Kita lihat contoh soalnya ya. Kamu lihat. Udah kasih catatan kecil, mau di screenshot boleh, snipping tool boleh. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal 6. Pipa U berisi air raksa. Kemudian kaki kiri pipa dihubungkan dengan gas bertekanan tertentu. Ternyata permukaan raksa di kaki kanan 6 cm lebih tinggi daripada permukaan air di kaki kiri. Maka tekanan dalam gas adalah oke. Ini awalnya ya. Awalnya di sini si air raksa, sini biasanya pakainya air raksa ya. Air raksa awalnya tingginya sama. Coba Bapak pakai warna merah. Awalnya sama dong tinggi air raksanya segini. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Hanya kaki sebelah kiri ini dihubungkan dengan gas yang bertekanan. Karena gasnya ada tekanan, gasnya meniup. Sehingga kaki kirinya dengan kaki kanan beda tinggi. Ternyata kaki kanan 6 cm lebih tinggi daripada kaki kiri. Nah, yang ditanya berapakah tekanan gasnya dalam cm Hg? Oke. Terus gimana kita ngerjainnya? Oh, gampang. Zat cair yang sama di ketinggian yang sama akan memiliki tekanan yang sama. Anggap saja di sini ada titik 1. Di sebelah kanan ada titik 2. Maka mana yang lebih besar? P1 atau P2? Oh, udah diajarin tadi kan Pak, tekanannya bakal sama. Betul. P1 akan sama dengan P2. Karena zat cair yang sama di ketinggian yang sama akan memiliki tekanan yang sama. Tekanan titik 1 diakibatkan oleh gas saja, betul ya? Gasnya menekan ke sini. Jadi P di 1 itu adalah P dari gas. Sementara tekanan di titik 2 diakibatkan karena P0, tekanan udara luar, ini P0-nya, tekanan udara luar. Disebut P0 itu karena pressure at initial condition. Jadi tekanan pada saat keadaan awal. Jadi kita udah mengalami tekanan 75 cm Hg. Jadi titik 2 diakibatkan karena P0 ditambah ketinggian zat cairnya. Rho GH. Oke. Berapa P0-nya? 75 cm Hg. Lalu berapa tinggi dari air raksanya? 6 cm. Jadi berapakah tekanan gasnya? Oh, tinggal dijumlah. 75 tambah 6. 81 cm Hg. Loh Pak, kok Rho GH-nya nggak dipakai? Nah anak-anak, pada air raksa tekanan itu dapat diukur dengan ketinggiannya aja dalam sentimeter atau dalam milimeter. Pokoknya jaraknya yang ada dalam air raksa itu bisa dianggap sama dengan tekanannya. Jadi tekanan gasnya sekarang adalah 81 cm Hg. Jadi artinya secara logika, si gas ini menekan lebih kuat dibanding tekanan udara luar. Sehingga permukaan raksanya beda tinggi yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Bisakah diikuti ya? Mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Ya. Sok kamu lihat baik-baik. Seperti biasa ada contoh yang kedua. Sesudah itu masuk materi baru lagi. Ya gimana lagi? Ini bahannya banyak ya, Bapak nggak mau ada materi yang bisa Bapak ajarkan, membuat wawasan kamu bertambah, tapi
nggak disampaikan. Oke, bisa diikuti? Oke, mudah-mudahan kamu bisa menangkap prinsipnya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Jeng jeng. Oke. Nah, ini beda lagi ya. Soal 7. Pipa U berisi air raksa. Kemudian kaki kiri pipa dihubungkan dengan gas bertekanan tertentu. Ternyata permukaan raksa di kaki kanan 5 cm lebih rendah daripada permukaan di kaki kiri. Maka tekanan dalam gas adalah, nah, di sini ada tekanan udara luar ya. Di sini ada tekanan udara luar, inilah yang disebut dengan P0. Tekanan udara luar itu adalah P0. Sesudah dihubungkan dengan gas, ternyata air raksa di kaki kiri malah lebih tinggi. Oh, kita ngerti secara logika bahwa tekanan di dalam gas ini pasti lebih rendah dibanding tekanan udara luar. Harusnya kalau sama kan sama tinggi, betul nggak logikanya ya? Tapi yang P ini ternyata si air raksanya lebih tinggi, artinya dia kayak ngisep gitu anak-anak. Kebayang ya? Itu sebabnya air raksa di sebelah kiri lebih tinggi karena seolah-olah diisap oleh si tekanan gas P ini. Terus gimana menghitung tekanan dalam gas? Oh, gampang. Pakai prinsip yang tadi. Zat cair yang sama di ketinggian yang sama, tekanannya akan sama. Anggaplah ini titik A. Bosen ya, 1. Sekarang A. Ini adalah titik B. Sip, bisa diikuti? Mana tekanannya lebih besar? Tekanan di A atau tekanan di B? Pak, kan sama. Oh iya, benar, sama. Zat cair yang sama di ketinggian yang sama memiliki tekanan yang sama. Jadi tekanan di A akan sama dengan tekanan di B. Nah, tekanan di A ini diakibatkan oleh apa saja? Oh, tekanan dari gas, betul ya. Di A ini diakibatkan ada tekanan dari gas, P gas, ditambah ada air raksa setinggi 5 cm. Oh, ditambah Rho GH dari raksa. Tekanan di titik B hanya diakibatkan ada tekanan udara luar. Di sini nggak ada air raksa lagi kan, langsung ke titik B. Jadi ini adalah P0. Jadi kalau gitu tekanan gasnya gimana? P gas sama dengan P0 dikurangi Rho GH. Berapakah P0-nya tekanan udara luarnya? Udah ditulis di sini 76 cm Hg. Jadi P0 ini kita tinggal tulis 76 dikurangi berapa Rho GH-nya? Ini udah raksa kan? Raksa dikurangi 5 aja. Jadi tekanan gasnya adalah 76 dikurangi 5, 71 cm Hg. Sip. Oke. Bisa diikuti? Ya. Nah, video dari pembelajaran kita minggu lalu itu udah direkam sama Bapak. Jadi sambil kita belajar seperti ini tuh, Bapak ngerekam supaya kita bisa ada recordnya. Cuman masih diedit-edit, ngedit-ngeditnya rada lama. Jadi ya belum bisa diupload. Nanti kalau sudah Bapak upload supaya kamu bisa pelajari. Demikian juga pembelajaran hari ini, Bapak rekam supaya nanti kamu bisa pelajari. Oke? Silahkan kamu lihat, karena kita akan masuk materi berikutnya lagi. Wah, ini terpaksa ya Bapak mengajarkan hal yang berikutnya lagi. Kita lihat hukum Pascal. Hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Ini ada gambar orang sedang memompa ban ya, pakai tekanan ban kayak gitu, kayak tukang tambal ban, pakai kompresor. Nah, di sebelah kirinya, sebelah kiri bawah ini ada dua kayak pipa U kayak gitu ya, kayak pipa U. Kita bisa lihat di sini ada hukum Pascal bilang dalam ruang tertutup tekanan yang diberikan pada zat cair dalam keadaan diam diteruskan ke berbagai arah sama besar. Oh, waktu Bapak seumur kamu, Bapak nggak ngerti apa itu artinya dalam ruang tertutup. Kalau tadi di pipa U-nya itu yang sebelah kanan atau sebelah kiri bisa berhubungan udara luar kan ya. Nah di sini kayak pipa U gini juga sama, tetapi nggak bisa berhubungan dengan udara luar. Di sini dihubungkan dengan sebuah piston.
atau sebuah penutup ya, katup yang bisa bergerak naik turun. Itu sebabnya air di sini atau zat cair di sini nggak bisa keluar gitu. Nah, disinilah yang dimaksud di dalam ruang tertutup. Tekanan yang diberikan pada zat cair diteruskan ke berbagai arah sama besar. Nah, prinsip apa yang bisa dipelajari? Oh, hukum Pascal ini dipakai buat dongkrak hidrolik. Oh, dongkrak hidrolik itu pakai hukum Pascal ya. Mesin pengangkat atau pompa hidrolik. Ini mesin pengangkat mobil hidrolik itu apa sih, Pak? Ini alat yang kita bisa lihat kalau kita sedang cuci mobil ya. Kalau cuci mobil atau di bengkel, si mobil itu diangkatnya tinggi ke atas gitu ya, sehingga orang bisa menyuci bagian bawah mobilnya. Bagaimana itu bisa diangkat? Apakah itu pakai mesin ngangkatnya? Betul, ada tekanan mesinnya. Tapi prinsip yang dipakai di sana pakai hukum Pascal. Oke, dongkrak juga kan nggak ada mesinnya. Ada dongkrak buaya, pernah kamu mengerti dongkrak buaya? Nanti kalau bisa Bapak tampilkan ya. Itu pakai prinsip hukum Pascal. Terus ini ada elevator hidrolik, rem hidrolik. Rem hidrolik itu rem apa, Pak? Rem cakram, anak-anak. Nah, ini menggunakan prinsip hukum Pascal juga. Nanti kita akan coba pelajari ya, mudah-mudahan sempat. Kita lihat berikutnya. Ini seolah-olah bejana berhubungan tapi tertutup ya. Di sini kita bisa lihat di kaki sebelah kiri, ya di kaki sebelah kiri, si penampangnya lebih kecil dibanding kaki sebelah kanan. Mudah-mudahan kamu bisa membedakannya. Di kaki sebelah kiri, tekanannya itu adalah F1. F itu apa? Tekanan, jadi ada yang menekan di sebelah kiri ini. Di sebelah kanan disebut F2, tekanan di sebelah kanan. Penampang kaki sebelah kiri itu disebut dengan A1. Apa disebut A1? A1 itu singkatan dari area yang ke-1. A itu area atau luas penampang. Biasanya luas penampangnya dianggap seperti lingkaran anak-anak. Jadi ini adalah luas penampang yang ke-1, luas penampang yang kedua. Ini ada titiknya ya, titik 1, ini ada titik 2. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, di sini ada zat cairnya. Sebetulnya ini bukan berisi air, tapi liquid ya. Mungkin kamu pernah dengar istilahnya kalau di motor atau di mobil minyak rem. Sebetulnya itu bukan minyak, tapi brake fluid atau cairan untuk rem. Jadi bukan air ya, bukan minyak sebetulnya. Karena massa jenisnya itu ringan banget gitu, ringan banget. Oke, bahkan kalau kena catnya mengelupas ya. Jadi itu ada cairan tertentu gitu ya. Oke, kita lihat lagi apa yang kita bisa pelajari. Oh, misalnya ini kalau pelajaran kita dianggap diisi oleh air. Kalau pada motor, mobil itu pakai brake fluid atau minyak rem. Kita lihat berikutnya, apa yang kita bisa pelajari? Bejana berhubungan tersebut memiliki dua kaki. Setiap kaki memiliki luas penampang A1 dan luas penampang A2 dengan A2 yang lebih besar daripada A1. Oke, kita sudah pelajari luas penampang A2 lebih besar daripada luas penampang A1. Bapak tulis A2 lebih besar daripada A1. A2 itu luas penampangnya, di sini lebih gede daripada luas penampang A1. F itu adalah gaya yang bekerja pada penghisap 1, F2 itu adalah gaya yang bekerja pada penghisap 2, A1 itu adalah luas penampang penghisap satuannya yang dalam SI meter persegi, A2 itu luas penampang penghisap 2, satuannya dalam SI adalah meter persegi. Kita lihat berikutnya. Oke, masih mirip. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Oh, sekarang prinsip atau perhitungan yang kita bisa lihat. Bejana berhubungan. Bejana berhubungan ini, jadi kalau gitu, pada zat cair yang sama, di ketinggian yang sama akan memiliki tekanan yang sama. Jadi kalau di sini ada titik 1, kita tarik garis pendatar, ini adalah titik 2. Tekanan titik 1 akan sama dengan tekanan di titik 2.
Nah, tekanan di titik 1 ini adalah P1, betul ya? Tekanan titik 1, tekanan titik 2 adalah P2. Tekanan itu apa? Masih ingat rumusnya? Tekanan itu sama dengan F per A. Jadi tekanan titik 1 itu sama dengan F1 dibagi A1. Tekanan titik 2 itu adalah F2 dibagi A2. Oke, bisa diikuti ya. Tekanan titik 1 dan tekanan di titik 2. Oke, jadi ini prinsip dari hukum Pascal. Tekanan titik 1 akan sama dengan tekanan titik 2. Jadi P1 itu adalah F1 dibagi A1, F2 dibagi A2. Coba kamu lihat baik-baik ya. Menurut hukum Pascal, tekanan yang diberikan kepada A1 akan sama besar dengan tekanan yang diteruskan kepada A2. Nah, karena ada prinsip yang seperti ini, kita bisa ada idenya anak-anak. Apa idenya? Dengan gaya yang kecil di F1, kita bisa mengangkat beban yang besar di F2. Itu yang dilakukan orang, kenapa bisa bikin dongkrak hidrolik yang bisa ngangkat mobil. Jadi gaya yang di sebelah kiri kecil aja, tapi bisa mengangkat beban yang besar di sebelah kanan. Nah, sebelah kiri, sebelah kanan ini bisa ketukar-tukar ya. Pokoknya ada yang satu kecil, yang satu besar gitu aja lah ya. Nah, jadi ini adalah prinsip yang kita pakai pada rem, pada dongkrak, dan sebagainya. Kenapa dengan rem di tangan atau di kaki yang kita injek bisa menghentikan mobil yang begitu besar? Kalau pada motor dengan tekanan di tangan aja bisa menghentikan motor yang bergerak dengan cepat. Karena orang pakai prinsip dari hukum Pascal ini. Oke. Jadi Bapak harap kamu mengerti, itu sebabnya dia bisa bawa mobil yang gede nih di sebelah kanan dengan gaya yang kecil di sebelah kiri. Karena dia menggunakan prinsip hukum Pascal. Oke, kita lihat contoh, ini simulasi saja ya. Di sini coba berikan input force-nya. Jadi penampang di sebelah kanan itu 3 kali lebih besar daripada penampang kiri. Jadi kalau kita beri gaya 2 Newton saja, ini penampangnya yang di sebelah kanan itu lebih besar 3 kali daripada penampang yang di sebelah kiri. Kalau kita beri gaya 2 Newton, maka gaya yang bisa dihasilkan sebelah kanan 3 kali lipatnya, 6 Newton. Oke, coba kalau misalnya kaki sebelah kiri kita ganti nih ya. Itu ada video ya. Kaki sebelah kiri kita ganti nih, misalnya angkanya bisa nggak ya? Oh, susah ya, bentar ya. Susah, mengedit itu susah. Oke, ya ini kalau mau ini bisa diubah. Ini ternyata susah ya mengoperasikan sebentar ya, anak-anak ya, beri waktu sebentar. Ini sebetulnya bisa diubah-ubah angkanya, karena ini adalah apa ya namanya, simulasi gitu ya. Oke, masih belum bisa. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan coba lagi. Kenapa ya? Oke. Oke, kita lanjutkan saja kalau nggak bisa. Kita lanjutkan dengan penerapan hukum Pascal. Oke, penerapan hukum Pascal yang pertama ini adalah dongkrak hidrolik. Nah, kamu lihat ya, di sebelah ini adalah penampang kecil, bisa dipakai untuk mengangkat beban yang besar. Ini penampangnya kecil yang ini, ya. Kalau Bapak coret, ini adalah penampangnya kecil dengan gaya yang kecil, tapi bisa menghasilkan beban yang besar di sebelah kanan, ya.
Kenapa bisa begitu, Pak? Ya karena pakai prinsip hukum Pascal. Ini penampangnya kecil, menghasilkan gaya yang besar. Makanya dengan dongkrak hidrolik seperti ini, kita bisa mengangkat mobil misalnya. Kita lihat ya, dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Hydraulic system use the principle that pressure is transmitted throughout a liquid. They are used to transfer movement from one part of a machine to another without linking the part mechanically. All hydraulic systems use two pistons linked with a pipe which carries special oil called hydraulic fluid. Jadi ini sistem dari hidrolik itu menggunakan prinsip yang menggunakan tekanan yang mengalir lewat zat cair. Jadi transmitted through a liquid. Jadi si tekanannya itu dialirkan menggunakan satu bagian ke bagian yang lain tanpa ada hubungan mesinnya. Jadi without linking the part mechanically. Jadi lewat tekanan zat cair ya. Semua sistem hidrolik itu ada dua piston, yang kecil dan yang besar, yang mengalirkan tekanan dari satu sisi ke sisi yang lain. Oke. Di sini ada force applied here, ini ada gaya yang kecil menghasilkan gaya yang besar di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu disebut dengan force transferred. Ya, force transferred-nya di sebelah kanan. Jadi tekanan, pressure inside all parts of the hydraulic system is the same. Jadi tekanan di sisi sebelah kiri akan sama dengan tekanan di sisi sebelah kanan. Contoh dari prinsip ini, hukum Pascal ini, hydraulic brakes yang paling kita lihat ini adalah contohnya. Misalnya pada mobil ya. Pada mobil yang besar dengan kecepatan yang tinggi bisa dihentikan dengan tekanan kaki doang. Kebayang ya, kaki doang bisa menghentikan mobil. Coba kalau kaki doang tanpa hukum Pascal, kamu keluar, buka pintu setir, terus kakinya diinjek ke tanah untuk menghentikan mobil. Wah, bisa copot ya si kakinya. Tapi dengan sistem hukum Pascal ini, kita bisa menghentikan mobil dengan pengereman. Nah, kenapa bisa begitu, Pak? Ini prinsipnya. Ini penampangnya kecil di sini. Dengan gaya yang kecil, yaitu dihasilkan oleh kaki. Tapi di sebelah sini penampangnya besar. Ada dua lagi kiri kanan. Itu sebabnya si piringan rodanya bisa berhenti. Prinsip yang sama juga digunakan dalam motor. Ya, di sebelah kanan ini ada master piston. Ya. The master piston is used to apply a force. This puts the liquid under pressure. The pressure is transmitted to the piston on all four wheels of the car. Jadi ini ada master pistonnya. Kalau di mobil itu juga ada yang namanya master piston. Ya, itu akan kamu pelajari. Contoh yang sehari-hari, misalnya kamu lihat itu adalah motor, ya. Di situ ada brake-nya. Di mana itu alatnya yang sebelah mana ini nih? Bapak coba lingkarin ya. Ini adalah piringannya yang menghentikan laju dari motornya. Oke, coba kita lihat bagian-bagiannya. Apa? What are the part of hydraulic? Yang ini pedal. Ini pedal ya. Coba kita lihat. Ini apa? Pedal pasti. Oh. Oh, oke. Ya, itu pedal dan sebagainya. Kita lanjutkan dulu. Ini tekanan itu adalah gaya dibagi luas. For pressure equal with force apply per area of master piston. Jadi tekanan itu adalah gaya dibagi luas. The pressure exerted by the master piston on the hydraulic fluid can be calculated using this equation. Jadi pakai perhitungan seperti ini. Tekanan dialirkan ke piston yang slave yang kedua atau piston yang kedua.
Jadi gayanya yang diberikan kepada piston yang kedua dapat dihitung dengan gaya per luas juga. Nanti kita akan lihat ya cara perhitungannya. Oh, ini juga ada. Sayang, ini mungkin pasti jadi nggak bisa juga nih. Coba Bapak. Oh iya, nggak bisa dipakai ya. Oke lah, mungkin lain kali. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal anak-anak ya. Ini ada contoh soal, mudah-mudahan kamu bisa lihat. Kita akan lihat perhitungannya. Coba kamu pelajari baik-baik. Ini soalnya akan Bapak bahas. Nanti ada soal yang kedua. Seperti biasa, kamu diminta mengerjakan. Hukum Pascal. Sebuah dongkrak hidrolik, luas penampang besar 10 kali luas penampang kecil. Berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda 10 kg dengan alat ini? Oh, jadi kita lihat ya. Di sini tekanannya adalah P1. Di sebelah ini P1 di sebelah kiri. Di sebelah kanan P2. Oh, jadi P1 sama dengan P2. Berapa besar P1? P1 itu adalah F1 per A1. Berapa besar P2? F2 per A2. Dongkrak hidrolik dengan luas penampang besar 10 kali luas penampang kecil. Oh, kira-kira ya. Jadi A2-nya 10 kali dari A1. Betul kan? Luas penampang besar 10 kali luas penampang kecil. Jadi A2 10 kali A1. Berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda 10 kg? Loh, kok 10 kg, Pak? Bukannya F itu adalah force? Oh iya, betul. Jangan lupa. Jadi F sama dengan M kali G. Gaya itu adalah massa kali gravitasi. Gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda 10 kg. Oh, ini adalah massa yang kedua. Jadi kita bisa tulis di sini anak-anak. Coba pakai warna merah, coba ya. Jadi F1 per A1-nya berapa? A1 aja ya kita tulis. F2-nya adalah M kali G per A2. A2-nya adalah 10 A1. Oke, 10 A1. Jadi kita bisa masukkan angkanya. Ini ada yang bisa dicoret nggak nih? Ada yang bisa dicoret, itu adalah A1-nya. Kita sederhanakan perhitungan, betul ya? Jadi lumayan mempermudah. Jadi F1 sama dengan M-nya berapa? 10 kg. Gravitasi 10 per 10. 10-nya salah satu bisa dicoret. Jadi bisa dihitung bahwa F yang dihasilkan sama dengan 10 Newton. Sip, gitu. Berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda 10 kg? Ya 10 Newton. Nah, 10 kg ini setara dengan apa? Kalau kita hitung, 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Oh, jadi dengan gaya sebesar 10 Newton, ini hasil perhitungan kita bisa mengangkat benda sebesar 100 Newton loh anak-anak. Jadi ternyata kita bisa menghasilkan gaya 10 kali lebih besar. Dengan gayanya 10 Newton, kita bisa mengangkat benda yang besarnya 100 Newton. Oke. Ada satu contoh terakhir. Ini kamu lihat baik-baik. Oke, yang berikutnya ini yang terakhir ya, karena waktu kita terbatas. Ini waktunya terbatas, maaf Bapak agak cepat-cepat. Pompa hidrolik, ini pompa ya, memiliki diameter besar 12 cm. Kalau gitu D2 ya, yang besar lah ya, 12 cm. Dan diameter penampang kecil 6 cm. Oh, D1 ya. D1 adalah 6 cm. Bila penampang kecil diberi gaya 40 Newton, oh F1-nya adalah 40 Newton. Berapa gaya yang ditimbulkan pada penampang besar? Oh, yang ditanya adalah berapakah F2? Kira-kira seperti itu? Apa rumusnya? Oh, tekanan titik 1, tekanan sebelah kiri akan sama dengan tekanan sebelah kanan. P1 sama dengan P2. P1 itu apa? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lah, ini kan bentuknya dianggap berbentuk lingkaran, Pak. Jadi A1-nya gimana? Oh, kita uraikan.
F1-nya kita isi aja 40 Newton, ini 40 Newton. A1-nya itu apa? Ada diameternya. A itu luas ya. Kalau A itu adalah pi R kuadrat. Tapi ini pakai diameter, Pak. Oh, luas itu adalah 1/4 pi D kuadrat. Ini pelajaran SD. Jadi luas itu adalah 1/4 pi D1 kuadrat. Itu adalah F2 yang ditanya. Luas penampang 2, ya gampang. 1/4 pi D2 kuadrat. Nah, Pak, sebelah kiri kanan ada 1/4 pi-nya. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa coret, anak-anak. Ya, coret aja pakai warna mana? Ini. Kan ada 1/4 pi, ini bisa dicoret 1/4 pi. Oke. Jadi kita lanjutkan, ini adalah 40 per D1-nya berapa? D1-nya 6. Jadi 6 kuadrat 36 ya, 6 kuadrat. Ini F2. D2-nya 12 kuadrat. Betul ya? Jadi 40 per 36 sama dengan F2 per 144, 12 kuadrat. Terus gimana? Perkalian silang, masih ingat nggak perkalian silang? Jadi F2-nya sama dengan 40 kali 144 per 36. Berapakah itu? 40 kali 144 dibagi 36 sama dengan 160 Newton. Sip. Jadi bisa dihasilkan guys 160 Newton. Oke, anak-anak waktunya habis ya. Waktunya kita nggak banyak. Kamu lihat baik-baik ya. Kalau ini Bapak upload ke YouTube, Bapak berharap Bapak dan Ibu Magda kamu bisa memperhatikan ya.